Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi kami yang berjudul Memerinci Peranan dan Manfaat Media Alat Permainan Edukatif. Beranggotakan Septia Sesia Erawati, Alma Syifa Aulia Susanto, Rizda Amalia, Yulia Anissa Adaha, Putri Nadia Paradila, dan Farah Ananda Septiani. Oke, di yang pertama ini ada pengertian APM menurut para ahli. Di sini ada 4 ahli. Yang pertama ada Teja Saputra, Suci Ningsih, Andang Ismail, dan Meke. Menurut Teja Saputra, Andang Ismail, dan juga Meke, alat permainan edukatif adalah alat permainan yang dirancang khusus untuk pendidikan. Sedangkan menurut Suci Ningsih, APE adalah alat permainan yang dapat mengembangkan atau mengoptimalkan seluruh aspek perkembangan anak. Sedangkan secara umum, APE adalah alat permainan atau segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai sarana dan peralatan bermain yang nantinya dapat mengembangkan nilai-nilai aspek perkembangan anak berdasarkan aspek kemampuan dan juga potensi yang dimiliki anak ya, sehingga dapat merangsang otak anak. Baik, selanjutnya ada tujuan alat permainan edukatif. Banyak tujuan yang bisa didapatkan dari alat permainan edukatif, khususnya bagi pendidikan anak usia dini. Adapun tujuan-tujuan yang dimaksud dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, seperti tujuan untuk anak dan tujuan untuk pendidik. Yang pertama, tujuan untuk anak. Bagi anak, alat permainan edukatif sangat penting dan bermanfaat bagi tumbuh kembang mereka. Tidak hanya menyangkut fisik, melainkan juga fisikis. Beberapa tujuan alat permainan edukatif bagi anak yaitu untuk memudahkan anak belajar, untuk melatih konsentrasi anak, untuk media kreativitas dan imajinasi anak, untuk menghilangkan kejenuhan anak, untuk menambah ingatan anak, dan untuk bahan percobaan anak. Yang kedua, tujuan untuk pendidik. Yang pertama, untuk mempermudah menyampaikan materi, untuk melatih kreativitas pendidik, untuk mengatasi keterbatasan waktu, tempat, maupun bahasa, membangkitkan motivasi belajar anak, dan untuk media penilaian anak. Baik, selanjutnya adalah manfaat alat permainan edukatif. Di sini ada 7 manfaat. Yang pertama, untuk pengembangan fisik motorik, selanjutnya untuk pengembangan kognitif, pengembangan kreativitas, lalu pengembangan bahasa, pengembangan sosial, pengembangan emosional, dan yang terakhir, pengembangan nilai agama dan moral. Selanjutnya ada peranan alat permainan edukatif. Dibagi menjadi peranan APE terhadap stimulasi anak, minat belajar anak, dan kreativitas anak. Yang pertama, ada peranan APE terhadap stimulasi anak. Pemilihan APE yang tepat dapat memberikan stimulasi yang optimal bagi anak, terutama dalam berbagai aspek, baik dari motorik, emosi, sosial, bahasa, kognitif, serta moral pada anak usia dini. Selanjutnya, peranan APE dalam stimulasi anak ini antara lain saat melakukan permainan edukatif adalah anak akan lebih kreatif, mandiri, sehat, lebih peka sosial, dan dapat melatih emosional anak. Selanjutnya ada peran terhadap minat belajar anak. Nah, minat belajar merupakan suatu kegiatan atau kemauan seperti perhatian dan keaktifan yang disengaja melahirkan rasa senang dalam perubahan tingkah laku baik berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, peranan APE terhadap minat belajar anak akan belajar memanipulasi, mengulang-ulang, menemukan sendiri, bereksplorasi, serta mempraktekkan minatnya sambil belajar dan bermain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peranan APE terhadap kreativitas anak. Lalu ada strategi pengembangan kreativitas anak yang dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pengembangan kreativitas melalui menciptakan produk atau hastakarya. Pengembangan kreativitas pada anak melalui kegiatan hastakarya ini memiliki posisi penting dalam berbagai aspek perkembangan anak. Dalam kegiatan hastakarya, setiap anak akan menggunakan imajinasinya untuk membentuk suatu bangunan atau benda tertentu sesuai dengan khayalannya. Bisa saja kita temui anak yang membangun gedung pencakar langit dari toples kue, membuat terowongan dari dus, membuat rumah dari tanah liat, menggambar matahari dengan telinga lebar, membuat robot dari tanah bekas, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada pengembangan kreativitas melalui imajinasi. Dengan imajinasi, anak dapat mengembangkan daya pikir dan daya ciptanya tanpa dibatasi kenyataan dan realitas sehari-hari. Dia bebas berpikir sesuai pengalaman dan khayalannya. Yang ketiga ada pengembangan kreativitas melalui eksplorasi. Dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk melihat, memahami, merasakan, dan pada akhirnya membuat sesuatu yang menarik perhatian mereka. Anak dilatih untuk mengamati benda dengan seksama, memperhatikan setiap bagiannya yang unik, serta mengenal cara hidup atau cara kerja objek tersebut. Lalu yang terakhir ada pengembangan kreativitas melalui eksperimen. Melalui eksperimen, anak akan terlatih mengembangkan kreativitas, kemampuan berpikir logis, senang mengamati,
meningkatkan rasa ingin tahu dan kekaguman pada alam, ilmu pengetahuan, dan Tuhan. Melalui eksperimen pula, anak dapat menemukan ide baru ataupun karya baru yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Selanjutnya, ada alat permainan edukatif yang dapat mengembangkan kreativitas anak. Dibagi menjadi dua, yaitu alat permainan dari pabrik dan ada alat permainan dari lingkungan anak. Pertama, ada alat permainan dari pabrik. Untuk merangsang berpikir pada anak dapat digunakan permainan puzzle, Lego, dan kertas lipat warna-warni. Dan untuk melatih imajinasi dan kreativitas dapat berupa boneka tangan, topeng, perangkat dalam masak, dan boneka, dan lain-lain sebagainya. Lalu ada alat permainan dari lingkungan anak. Dilihat dari segi tempat asal pengadaan, alat permainan dapat diambil dari lingkungan alam sekitar. Dengan sendirinya harus dilihat apakah lingkungannya di pedesaan atau di perkotaan. Dan juga dilihat seberapa jauh dan seberapa banyak alat yang mungkin didapatkan. Baik, selanjutnya yaitu cara meningkatkan kreativitas anak melalui berbagai permainan. Yang pertama yaitu melalui permainan balok kayu. Tahapan main menggunakan balok diantaranya yaitu yang pertama, anak-anak membawa balok-balok berkeliling. Yang kedua, anak memajang balok atau menidurkannya di lantai. Yang ketiga, anak menemukan cara baru menyambung balok. Dan yang terakhir, anak memberi nama pada bangunan. Yang kedua, meningkatkan kreativitas anak melalui permainan ayunan. Bisa berayun-ayun dan menggoyahkan kaki di udara memang memberikan kegembiraan tersendiri. Permainan ayunan dapat dibuat dari berbagai bahan. Ayunan sederhana bisa dibuat dari ban mobil bekas dan tali tambang, serta digantung ke cabang pohon yang kuat. Di taman bermain yang modern, fasilitas ayunan yang disediakan terbuat dari materi yang kuat dan mahal. Dibuat dari bahan apapun, daya tarik dan manfaat dari ayunan bagi anak-anak akan tetap sama. Dan yang ketiga, ada meningkatkan kreativitas anak melalui permainan perosotan. Nah, pada saat anak bermain perosotan, perhatikan bagaimana cara anak bermain perosotan. Ketika anak bermain perosotan bersama temannya, perhatikan bagaimana anak dapat bergantian bermain dengan teman-temannya. Baik, dari materi kami, tadi dapat diambil kesimpulan bahwa alat permainan edukatif atau APE memberikan stimulasi terhadap kognitif, afektif, dan psikomotor yang sepatutnya diperlukan bimbingan. Mengingat bermain bagi anak merupakan suatu kebutuhan bagi dirinya. Alat permainan edukatif juga menjadi hubungan antara permainan dalam pembelajaran, terutama untuk membantu perkembangan otak dan minat belajar anak. Permainan edukatif haruslah menyenangkan dan menarik, sebab mainan edukatif mengandung lebih banyak pemikiran ketika dirancang. Jadi, wajar bila mainan edukatif cenderung lebih merangsang kreativitas anak sehingga selalu menarik meskipun telah dimainkan berulang kali. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.